Oke, saya mulai ya. Iya, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan, kekuatan, ya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini masih melanjutkan diskusi ya, karena kemarin yang sudah masuk sampai pada kelompok 4 ya kalau tidak salah ya. Kelompok 4 atau kelompok 5 ya. Oh, nanti saya coba cek Lima, lagi. Oh, ini masuk 5 ya. Kalau tidak salah 5 ya. Ya. Saya persilahkan yang maju pada pagi hari ini. Mohon dibuka slide-nya dan saya mohon bisa dipresentasikan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok yang maju pada hari ini ya. Yang lainnya mohon menyimak ya, tidak apa namanya kendala ini oleh saudara semua. Kalau ini sudah tergabung sekitar dan siswa ya. Saya mohon nanti yang belum bergabung mohon dikasih tahu tambah satu lagi ini. Ini sudah saya rekam semua ya, dan tentunya nanti akan kita jadi sebagai bukti selama perkuliahan berlangsung di kelas ini. Ya, untuk itu waktu saya serahkan kepada kelompok yang maju pada pagi hari ini. Monggo saya silakan. Yang maju pada hari ini dari kelompok siapa Mbak Salsabila? kelompok 5 anggotanya Noni Sukmajati sama Di Febriansyah. Oke, saya silahkan dari kelompok 5. Nggak ada orangnya, Pak, di Zoom. Belum join. Belum join. Oh ya, kelompok ini, kelompok 6 ada nggak? Yang kelompok 6? Kelompok 6 Rob sama Hana Kirei. Oke, mungkin bisa yang di sini sudah hadir ya, di Zoom ya. Halo, sudah hadir Mbak kelompok 6. Belum, Pak. Yang siap, yang di kelompok 5, apakah sudah gabung di kelas ini? Halo, Belum, Pak. oh, ya. Halo, saya persilahkan dari kelompok 5. Yang share screen siapa 5? Coba ini tak geser dulu biar kerekam semua. Ya, 26 mahasiswa sudah gabung. Yang screen pada pagi hari. Siapa yang videonya nanti di off dulu. Nanti mungkin di akhir juga bisa di on semua biar nanti agak ringan. Orangnya keluar, Pak. Oh, keluar. Halo dari kelompok 5. Halo. Oh, Sinyal mungkin, Pak. Saya hujan juga. oke, oke. Sudah yang undang ya. Saya mohon perhatian dari saudara semua. Oke.
kita mulai pengembangan hukum dagang, tentunya hukum ya kalau saya tidak apa namanya tidak di kemudian hari. Nah, secara umum ini adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini mengenai perdagangan. Nah, ini kalau kita yang di sini, nah, tentunya di penguasa itu kalau yang di Indonesia ini siapa kira-kira menurut saudara? Penguasa yang mengenai masalah perdagangan. Mungkin pernah dengar nggak apa yang penguasa yang membidangi mengenai permasalahan dagang ini? Pernah dengar? Kira-kira siapa ini kalau kita berbicara di sini mengenai penguasa yang mengenai yang berkaitan dengan masalah dagang? Mungkin saudara silakan saya sebutkan, nanti coba bisa kita diskusikan bersama. Kira-kira di sini kalau saudara siapa ini yang mempunyai kepentingan masalah dagangan ini? Apakah Menteri Pertanian juga bisa masuk dalam kategori mengenai wewenang yang sudah diberikan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah dagang, atau mungkin diperindak? Ini yang membidangi masalah dagang ini siapa nih kira-kira kalau menurut saudara? Gimana? Kementerian Perdagangan. Oke, Kementerian Perdagangan ya. Kalau kita berbicara di sini mengenai masalah perdagangan ya. Nah, nanti coba kita akan bahas, tapi di sini memang saya tidak menyampaikan secara keseluruhan mata kuliah tersendiri ya, yang nanti saudara bisa dapatkan sudah lanjut dapat hukum dagang belum kan? Belum. Nanti ada mata kuliah sendiri, nanti akan dibahas lebih menyeluruh ya, lebih mendalam lagi yang berkaitan dengan permasalahan dagang. Kalau di PHI ini hanya gambaran secara umum saja, tapi tidak secara kesedi yang berkaitan dengan permasalahan dagang. Nah, mungkin sebenarnya saya ambil beberapa contoh kasus yang mungkin bisa dianalisa untuk mengenai permasalahan perdagangan yang selama ini bisa saudara kaji lebih mendalam lagi ya. Kalau nanti sudah dari kelompok nanti segera sampaikan ya, biar nanti saya dari kelompok 5 nanti segera dipersiapkan. Nah, sudah kira-kira ini sudah tergabung di kelompok di kelas ini belum ini? Karena dari kelompok 5 sudah belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau memang belum, saya lanjutkan ya. Kemudian hukum dagang ya. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara badan-badan hukum satu sama lain. Nah, tentunya kalau kita badan hukum itu ini yang dimaksudkan di badan hukum. Nah, ini coba mungkin saudara bisa dagangan ya, dari mulai tradisional sampai yang modern ya. Kalau yang sekarang ini eranya sudah era yang yang mempunyai legalitas ya. Apakah hanya perusahaan-perusahaan abal-abalan misalnya. Nah, ini nanti cari beberapa kasus-kasus yang mungkin selama ini sering terjadi di wilayah NKRI ya.
Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan, khusus menemukan permasalahan-permasalahan yang baru yang harus kita hadapi seperti di kota Florence, Venesia, kemudian Marseille di La Merin. Nah, mengenai hukum dagang lalu, di tujuan hukum ya, tentunya ketika kita sudah mempelajari mengenai masalah hukum, tentu di sini kita mengenai masalah hukum dagang yang harus kita perhatikan juga mengenai masalah kepastian hukum ya. Apakah dalam kegiatan perdagangan dari mulai mulai badan ya, badan yang berbadan hukum ini juga harus diperhatikan mengenai kepastian hukumnya. Apakah jelas sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia ya. Apakah memberikan keadilan, kemudian bisa menjadi suasana yang damai dalam perdagangan, dan kemudian yang harus kita pahami bersama dalam mengkaji. Nah, sekedar di dalam undang-undang tidak diatur secara khusus. Masalah yang menjadi eh, apa menjadi ini ya menjadi penting ya dalam membahas mengenai permasalahan perdagangan yang perhatikan. Nah, nanti tinggal saudara nanti coba saudara bisa melihat atau menganalisa langsung ya, menganalisa langsung permasalahan yang hmm, oh ya, ini ada dari Diva Febrianta yang bertanya. Oke, Mas, kalau memang ini silakan langsung dipresentasikan di sini saja biar yang lain juga tahu ya. Biar apa namanya nanti dari kelompok itu kan saya nanti akan catat siapa yang tidak. Saya persilahkan, dan untuk mengenai materi ini kan di video nanti akan saya share nanti supaya saudara melanjutkan mengenai materi ini. Saya rasa ini saya serahkan kepada kelompok 5. Ye, Mas Diva, ye. Oke, Mas Diva langsung saja. Jadikan sebagai Halo Mas. ini Pak, saya bisa dijadikan host. Oh ini baru saya. Ini di awal dulu Mas Diva. Mbak Noninya nggak ada ini. Sambil saya catat dulu di yang depan aja dulu. Dia langsung dimulai saja Mas. Ya Pak, bentar Pak. Diva Noni sama Diva Noni. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Febriansa dengan NPM 02 Di sini saya mewakili saudara Noni Sukmajati untuk menyampaikan presentasi pada siang hari ini yang bertema, sebelumnya mohon maaf atas ketidaksopanan saya tadi. Kita Oke, mulai ya langsung Mas. dari pengertian hukum agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani Oh iya, yang berarti ladang atau tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan. halo Mas Diva. Iya Pak, halo Pak. Oh, itu tadi ada suara apa kok nggak jelas? Oh, itu Pak burung Pak. Maaf Pak. Enggak. Nah, ini ada kayak bengung. Nah, ini kan enggak.
Saya ulangi, Pak. Nah, Pengertian hukum agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, agren, yang berarti ladang atau tanah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah, pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UPA) memiliki dua jenis pengertian agraria, yaitu satu, pengertian agraria secara luas dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 2. Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang meliputi hukum tanah, hukum pengairan, hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum perikanan, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Yang kedua, pengertian agraria secara sempit dapat kita temukan dalam pasal 4 ayat 1 UUPA. Hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang ketiga, ruang lingkup agraria, ruang lingkup sumber daya agraria atau sumber dalam nomor 1 X atau MPR atau 2 pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bumi. Bumi menurut pasal 1 pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berasal 1 ayat 5 UUPA adalah air yang berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, ruang angkasa. Ruang angkasa di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah. Presentasi yang saya utarakan siapa barangkali Mas Diva, ini Pak. tadi yang Mbak No, Oke, Pak. karena di kelompok ada tercantum 2 bintang, berarti Mas Diva saja. Berarti yang Mbak Noni saya silakan mau bertanya kepada kelompok 5, dipersilakan. Di sini saya membuka 2 Halo, izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Salsabila Amalia Fatih, nomor urut 13, ingin bertanya. Oke, dengar Bunda. Itu saudara apa? Nah, Bang. Halo, Assalamualaikum, Pak. Oh ya, Mas Noni. Oke. Laki-laki, Pak. Oke, siap. Silahkan. Tentang ini. Ya. Saudara Lia. Slide-nya bisa diganti ke slide 5 dulu nggak? Nah, sumber daya alam ada bumi, ruang angkasa, sama air. Jelas. Nah, apa sih tuh ada unsur yang di luar bumi, ada ruang lingkup agraria. Nah, ya udah gitu aja, makasih. Coba siapa tahu dari teman-teman ada yang mau mengutarakan silakan.
Oke, yang baru gabung. Nanti yang di akhir saya akan lihat semua, biar apa yang hadir siapa saja biar kelihatan. Ya. Gimana, sudah ketemu jawabannya di kelompok 5? Mbak, sebentar lagi, Pak. Halo, silahkan dijawab. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Salsabila. Sudah siap, Mas Noni? Baik, sudah, Pak. Oke, saya persilakan jawaban dari Mas Noni dari kelompok. Oke. Dari Mbak Lia. Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UPA tidak hanya mengatur bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya, tapi juga ruang angkasa. 7 tahun setelah UPA diundangkan, tepatnya 27 Januari 1967, lahir kesepakatan internasional yang angkasa yaitu ITT 1967. Tidak hanya, tapi Indonesia juga memverifikasinya pada tahun 2002. Ratifikasi itu mengakibatkan ketidakharmonisan antara hukum agraria Indonesia dengan hukum internasional, di mana adanya penguasaan negara terhadap ruang angkasa dalam UUPA Space Treaty 1967. Mengatur bahwa ruang angkasa tidak dapat dikenakan apropriasi nasional termasuk pemilikan. Terlihat bahwa harmonisasi hukum adalah konsep yang dipandang sangat tepat untuk menjamin kepastian status hukum yuridis ruang angkasa. Dan dengan beberapa penemuan hukum yang juga dipakai mengajukan peninjauan kembali atau uji material kepada Mahkamah Konstitusi atau membuat undang-undang baru, baik berubah atau UPA atau pengganti UPA secara keseluruhan. Adapun diketahui bahwa Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Luar Negeri dapat berperan dalam mendorong harmonisasi hukum yang dimaksud. Mungkin kayak gitu, Mbak Lia. Nah, itu kan apa dasar-dasarnya. Nah, yang saya tanya itu kenapa ruang angkasa itu bisa masuk ke dalam ruang lingkup hukum agraria, terus bisa dikatakan sebagai sumber daya alam. Itu Oh, baik. saya masih nggak ngerti di bagian situ soalnya. Sebentar. Baik, begini Nah, jadi terus benar udah saya lanjut. jawab. Ya. Untuk mewujudkan amanah pasal 33
ayat 3 UUD NRI 1945, maka dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang tahun 1990 tentang peraturan pokok yang dikenal dengan UUPA 96. Di dalam UUPA, agraria yang meliputi bumi, air, angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara guna besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 ayat 2, bahwa seluruh bumi, udara, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa ruang angkasa berada di bawah kepemilikan negara Indonesia. Di sisi lain, hukum internasional yaitu Patriot tahun 1997 pada artikel 2 justru menyatakan bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda langit lainnya tidak tunduk pada hukum nasional dengan mengklaimnya berdasar kepemilikan penggunaan pekerjaan atau dengan cara lainnya. Seperti itu Mbak Lia. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang di penjelasan kamu yang pertama itu kan disebutin apa tadi tuh yang bagian agraria. Sebutin lagi coba yang penjelasan pertama. Agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu. Atau bukan? Gimana Mbak? Karena sudah Mbak Salka sudah dijawab dari Mas Noni tadi jawabnya puas atau mungkin ada yang ingin diharapkan selain jawaban di Mas Noni mungkin? Sebenarnya kurang puas sih Pak, tapi Bapak aja yang jelasin mungkin nanti. Oh ya, oke. Ya mungkin nanti saya tambah sedikit. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup, mungkin bisa ditutup dari kelompok 5 tapi dulu nanti akan saya memberikan sediman apa yang mungkin sudah disampaikan oleh kelompok 5. Ya Pak, terima kasih. Kalau memang nggak ada yang lebih, cukup sekian dari kelompok 5. Ucapkan terima banyak atas waktunya. Sebagai itu ya, assalamualaikum. Lanjut. Oke, ya, terima kasih sudah disampaikan oleh kelompok 5 ya, dari 5 yang berkaitan dengan agra. Yang tadi sudah ditanyakan dari Mbak Salsabila ya, yang berkaitan dengan masalah luar angkasa masih masuk ya dalam pembahasan hukum agraria, kan itu ya. Yang mungkin yang ingin diperlagi, mungkin dari pertanyaan Mbak, kita perhatikan dari pengertian. Nanti memang sebenarnya sudah akan saya sampaikan mengenai masalah agraria ya, tapi ada mata kuliah sendiri ya yang berkaitan dengan mengenai agraria kan Mbak Salsabila. Kalau kita petik dari pengertian subjektifikan bahwa hukum agraria ini adalah keseluruhan ya, keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara maupun hukum tata usaha ya, maupun hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan antara orang termasuk badan hukum dan bumi dan ruang angkasa dalam seluruh wewenang yang paduan. Nah, kalau kita perhatikan dari pengertian agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam kan yang pasti yang lebih difokuskan dengan permasalahan yang ada ya. Tapi di bumi ini termasuk di langsa yang di atas ini kan termasuk bagian dari wilayah kita yang dalam wilayah memang ada hubungannya dengan permasalahan agraria yang selanjutnya. Jadi dalam pembahasan permasalahan agraria memang dari dalamnya ini Mbak Salsabila termasuk di dalamnya bahkan sampai atas ini termasuk wilayah ini pembahasan dalam agraria. Ini mungkin kalau kita perhatikan dari
yang dikemukakan oleh para pendapat para ahli hukum ya. Nah, kita berarti saya dari Utrecht itu juga ini mengartikan gini bahwa hukum agraria adalah hukum tanah administratif saja, bukan hukum tanah yang tunduk pada hukum adat ya. Nah, kalau menurut Sultana ini mengartikan hukum agraria ini lebih luas daripada hukum tanah. Nah, kalau Utrecht kan mendefinisikan hukum agraria ini sebagai bagian dari hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan hukum istimewa yang kemungkinan para pejabat tugas mengurus soal tentang agraria ya, soal agraria yang melakukan tugas mereka. Nah, sebenarnya kalau kita mau ini tidak disampaikan ya mungkin mengenai masalah ini ya, mengenai masalah sumber-sumber hukum agraria ya yang nanti saudara juga bisa pahami termasuk dalam di dalam undang-undang ya. Ini kalau di dalam pembahasan hukum agraria ini termasuk ada mengenai undang-undang pertambangan. Nanti coba saudara nanti bisa download ya. Terus kemudian undang-undang sumber daya alam ya. Kemudian sumber daya air ya, undang-undang berair, kemudian undang perkebunan ya. So nanti saudara juga bisa download kehutanan termasuk undang-undang penataan ya. Nanti juga saudara bisa kaji termasuk masalah perikanan ya, undang-undang perikanan dan undang-undang yang tidak mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan, kenapa masuk dalam pembahasan hukum agraria. Nah, kita termasuk isi ini sampai di asnya pun itu termasuk bagian dari pembahasan agraria juga. Nah, tentunya yang sudah saya sampaikan terkait dengan undang-undang yang tadi sudah juga nanti saudara atau mungkin Mbak Salsabila juga bisa dikaji lebih dalami lagi yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan termasuk di dalam undang-undang dasar. Nah, tentunya ketika Mbak Salsabila ingin lihat benar-benar lebih fokus mengenai pembahasan ini, sebenarnya coba dilihat dari undang dasarnya lebih dahulu ya, apa yang dibahas, kemudian termasuk undang-undang pokok agraria di poin misalnya masalah ruang angkasa dan lain ya. Nah, ini lebih difokuskan ke situ. Jadi mulai dari aturan yang tertinggi dulu sampai kepada aturan bahkan sampai pelaksanaan peraturan undang-undang yang sudah yang masih berlaku sampai saat ini. Pak. Ya, nanti waktu di pilihan yang berkaitan dengan masalah agraria nanti coba saya akan munculkan mungkin agak lebih ya memang akan menyita waktu juga. Nanti akan coba saya berikan waktu penjelasan termasuk mungkin contoh-contohnya ya mungkin ya ditanya coba kita dalam perkuliahan ya, yang tentunya pas kita sudah memiliki pembahasan mengenai permasalahan ya, sudah waktunya ganjak sudah selesai ya. Saya ini yang hadir ada 33 ya. Oke. Saya cek dulu ada 33 mahasiswa. Oke. Yang coba ada di yang ini karena hanya mengikuti ngisi sentraon jasa sepertian dan tidak mau di akhir ya di ujian kita nanti pun lewatkan. Mudah-mudahan informasi bisa bermanfaat bagi kita semua, memberikan pemahaman yang sudah disampaikan termasuk dari saya, mungkin termasuk juga dari tim supaya kita lebih cukup. Dari sini saya akhiri. Cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Oke ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.